Izin kami mulai ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan membahas buku tentang Neurorehabilitation in Neuro-Oncology. Ini pada chapter 11 tentang Managing Challenging Behavior in Brain Tumor Patient. Ini oleh Bapak Wolfgang Griswold. Ya. Untuk pendahuluan, jadi pada manajemen dari malignant brain tumor, itu dalam kasus ini yaitu GBM, itu tetap menjadi tantangan dalam berbagai macam hal. Salah satunya adalah tantangan tentang perubahan perilaku dan personality yang merupakan perubahan paling sering pada kasus ini. Dan perubahan-perubahan tersebut juga dapat mempengaruhi bahasa dan komunikasi yang berakibat pada menurunnya verbal fluency, attention dan konsentrasi, menurunnya memori dan learning, dan personality dan perubahan perilaku. Jadi pada buku ini juga dibahas tentang time course of the disease, di mana tiap-tiap time course ini juga terdapat berbagai macam perubahan dari perilaku. Jadi akut dan subakut onset dari perubahan perilaku, mood swing, dan perubahan psikotik pada usia-usia tua, dewasa, atau yang pertengahan usia itu bisa kita curigai adanya suatu brain tumor. Nah, jadi di buku ini membahas tentang GBM pada umumnya. Jadi course dari GBM itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 fase, yaitu fase pertama saat diagnosis, fase kedua yaitu saat pengobatannya aktif, fase ketiga ini saat progression, dan pemberhentian dari treatment dari tumor reaktif, dan keempat ini fase end of life. Nah, untuk fase time of diagnosis ini sendiri, jadi perubahan perilaku itu dapat muncul pada waktu time of diagnosis. Jadi pasien dapat memiliki abnormality dari perilaku yang bisa merupakan inisial presentasi dari tumor itu sendiri. Jadi gejala awal presentasi dari tumor itu sendiri. Dan perubahan perilaku ini juga sangat berhubungan dengan diagnosa dan tumor. Nah, jadi fase-fase awal ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Kubler-Ross, di mana apabila kita menerima suatu problem, jadi respon kita terhadap suatu masalah itu pertama kita pasti akan denial, yang berujung ke anger, marah, bargaining, dan terakhir adalah acceptance. Nah, pada fase denial ini apabila kita bisa mengatasi suatu masalah tersebut, kita akan naik ke fase di mana bargaining. Nah, kalau kita tidak bisa mengatasi masalah tersebut, kita bisa ke fase krisis, di mana di situ dapat terjadi depresi pada pasien. Nah, ini major physiological dan reaksi-reaksi psikiatrik dapat terjadi ketika kita tidak bisa menangani suatu masalah tersebut pada saat kita diberitahu misalnya si pasien ini ternyata mengalami tumor otak, dan apabila dia denial dan tidak bisa mengatasinya, dia bisa menimbulkan major physiological dan reaksi psikiatrik. Ini fase yang kedua, yaitu fase saat active tumor treatment, di mana fase ini merupakan fase yang sangat-sangat sibuknya antara kita, para healthcare provider, pasien, dan juga orang yang merawat pasien. Dan pada fase ini, brain organic symptom dan seperti kejang dan gejala psikiatris itu dapat tumpang tindih satu sama lain, dan kita sulit membedakan apakah ini merupakan benar-benar gejala dari tumor itu sendiri, apakah memang gejala psikiatrik. Dan pasien juga sering mengalami gejala bukan hanya karena dari pengobatan tumor itu sendiri, tetapi juga karena perburukan dari simptom dan kompetensinya. Nah, pada fase ini, jadi
kita sebagai healthcare provider itu berusaha untuk membuka pembicaraan dan apapun itu yang berhubungan bagaimana caranya kita bisa mengobati pasien untuk menjadi lebih baik. Nah, kadang juga pada fase ini pasien dan carer atau perawat, caregiver, itu mereka juga sering sekali mencari second opinion kepada dokter-dokter lain atau mungkin teman-teman yang lain sehingga dapat menyulitkan kita sebagai healthcare provider untuk memberikan terapi karena ini bergantung sekali pada compliance mereka dalam melakukan tumor treatment. Ini fase di mana tumor yang sudah progresi dan justru pada saat ini cognitive change sangat mendominasi. Dan cognitive change ini seringkali diffuse dan mempunyai banyak-banyak penyebab. Pada fase ini juga presentasi klinis yang sering terjadi yaitu menurunnya dari mental dan kognisi, menurunnya dari tenacity, determinasi, perubahan dari bicara, juga sering diikuti dengan loss of activity, pasien menjadi mudah malas dan biasanya apatis pasiennya. Dan pada fase ini pasien juga bisa memiliki gejala mood swing, mania, disforia, gelisah, dan mudah tersinggung. Nah, pada fase ini itu ekspektasi dari kita, para healthcare provider, caregiver, dan pasien itu, dari yang awalnya pada fase 2 itu kita ingin mengobati, pada fase ini justru kita ekspektasinya itu ingin memperpanjang usia dan survival. Dan ini untuk fase yang keempat, the end of life. Jadi banyak pasien yang ketika pada fase ini itu mereka berubah ke statusnya itu sudah tidak peduli, apatetik. Nah, ada juga sebagian yang mulai gelisah. Kadang juga banyak gejala somatik seperti death rattle. Jadi death rattle itu kayak suara-suara nafas yang biasanya muncul pada di akhir usia dan keluhan nyeri badan seluruh tubuh yang bisa kalau seperti ini bisa menimbulkan lingkungannya yang susah untuk kita hadapi dari pasien itu sendiri, dari keluarga pasien. Nah, apabila pasien dan yang merawat itu sudah mempersiapkan ini semua dan dapat menerima, jadi transisi ke final stage itu bisa mulus. Jadi tidak menimbulkan banyak masalah untuk kita mempersiapkan akhir hayatnya si pasien ini. Nah, untuk penyebab dari perubahan perilaku bisa kita bagi dua, yaitu vokal dan diffuse. Untuk vokal ini contohnya pada lobus frontal dan temporal ini bisa terjadi perubahan mood, gangguan pengambilan keputusan, gangguan atensi, irritability, defisit dari memori, dan frank demensia. Untuk frontal lobe itu sendiri bisa dapat dibagi menjadi 3 apabila terkena pada frontal lobe yang dorsolateral, bisa terganggunya fungsi eksekutif, pada orbitofrontal terjadi disinhibisi dan impulsif, apabila terdapat pada medial frontal dapat terjadi apati atau abulia. Apabila terkena pada struktur paralimbik dapat terjadi problem mood. Pada corpus callosum, gyrus singuli, dan midline brain dan deep midline brain itu dapat terjadi juga gejala-gejala neurobehavioral, perubahan perilaku, dan affective disorder. Untuk cerebellum dan brainstem juga bisa membuat neurocognitive disorder dan mood disorder. Pada pituitary juga bisa menimbulkan mood and vegetative symptom dan bisa menyerupai primary depression. Dan ini untuk yang diffuse karena dia itu diffuse, pertumbuhan tumor diffuse dan edemnya itu kita susah membedakan. Jadi bisa berhubungan dengan perubahan perilaku dan sikap yang sulit dibedakan dibandingkan dengan gejala-gejala vokal yang lainnya. Nah ini penyebab juga perubahan perilaku dari sisi psikiatri. Jadi untuk
menjelaskan tentang perubahan perilaku pada pasien-pasien brain tumor, itu kita bisa uh, apa namanya mengetahui apakah perubahan perilaku ini karena tumornya, lokasi tumornya, atau karena simptom psikiatriknya itu. Jadi ada memang gejala psikiatri yang masking oleh karena brain tumornya atau kebalikannya. Dan ini sangat sangat penting sekali untuk membedakan antara psychiatric reaction oleh karena dia karena penyakitnya, atau memang dia karena organic psikosis yang tanpa ada suatu penyakit di situ. Dan ini bisa karena perubahan-perubahan perilaku ini juga bisa karena focal and diffuse organic brain damage, dan bisa juga karena obat-obatan yang sudah dijalaninya itu. Ini jurnal yang disebutkan pada buku ini yang pada jurnal Psychiatric Aspect of Brain Tumor ini bilang, nah simptom gejala yang kita curigai untuk kita melakukan neuroimaging itu biasanya ya psikosis yang baru, gangguan mood atau gangguan memori, terus gejala yang atipikal, gangguan perilaku, anoreksia dengan tanpa adanya body dysmorphic symptom. Ini kita curigai adanya suatu brain tumor yang jadi gejala psikiatri yang oleh karena brain tumor, bukan organic psikosis. Dan pada jurnal lain juga menyebutkan kalau memang ada brain tumor yang disertai dengan psychiatric symptom, itu membutuhkan penanganan yang multidisiplin. Nah, jadi bisa kita lakukan memang treatment dari farmakologinya tergantung dari disease-nya, atau psikoterapi dan juga lain-lain. Ini untuk ICD-10 dari mental behavioral disorder. Jadi kalau dari bukunya itu dibagi jadi sebenarnya F0 sampai F9, tapi yang dibahas di sini adalah F0 sampai F5. Nah, untuk F0 sampai F1 ini biasanya dikaitkan juga dengan organic disease seperti brain tumor dan lainnya. Nah, untuk F2 sampai F5 ini biasanya murni pada gangguan psikiatri yang non-organik. Nah, pada F4 ini anxiety, stress related, dissociative, dan somatoform disorder ini juga unik karena pada brain tumor gejala-gejala ini bisa terjadi. Jadi anxiety itu merupakan simptom prodromal dan post-event yang berkaitan juga dengan kejang. Jadi gejala lain yang menyebabkan adanya simptom anxiety, contohnya misalnya hipoksia, elektrolit dan endorphin abnormality, sepsis, dan nyeri yang tidak kunjung sembuh. Banyak obat seperti steroid yang digunakan sebagai primary atau supportive treatment justru malah menyebabkan gejala anxiety, gelisah. Dan antiemetik dan neuroleptik seperti haloperidol bisa menyebabkan akatisia yang juga bilang kalau pasiennya itu seperti gelisah juga. Dan sebagai tambahan ini, obat-obatannya tergolong dari anticholinergic juga dapat menyebabkan anxiety dan agitasi. Ini penyebab dari perubahan perilaku kita lihat dari kejang. Jadi brain tumor ini adalah salah satu dari penyebab epilepsi yang acquire, sekitar 12% dari semua kasus, dan dikaitkan dengan 3-6% dari semua kasus baru epilepsi. Dan pertumbuhan tumor yang cepat seperti GBM ini dihubungkan dengan kejang pada 37% kasus. Dengan kejadian pada low-grade glioma itu merupakan yang paling sering terjadi kejang, dan dysembryoplastic neuroepithelial tumor. Jadi justru pada low-grade itu kejang lebih sering terjadi dibandingkan pada high-grade. Pada pasien dengan epilepsi, ini pasien dengan epilepsi disebabkan oleh karena low-grade glioma, dan cognitive impairment dan emotional disfungsi juga bisa terjadi pada
pasien dengan low grade glioma. Nah, eee, manifestasi ini juga bisa oleh karena tumor itu sendiri, eee, stres psikologis, kemoterapi, radioterapi, dan juga, efek dari anti-epileptik drug-nya. Nah, si Rahman dan teman-teman itu menyatakan kalau, primary pasien dengan primary brain tumor dengan epilepsi, memiliki epilepsi pada 68%, dengan terjadinya gejala cognitive impairment pada 50,6%, dan, gejala anxiety pada 33%, dan, gangguan depresi pada 34%. Nah, pada pasien dengan epilepsi itu, perilaku-perilaku yang, eee, dapat menciderai lingkungan sekitar itu juga bisa terjadi. Dia bisa bisa pada iktalnya ataupun malah pada post-iktal, epilepsi. Nah, gangguan perilaku ini dikaitkan dengan, eee, tidak tidak ada kaitannya dengan lesi pada kanan atau kiri hemisfer. Dan surgical intervensi ini merupakan kuratif pada kejang, yang disertai juga dengan perubahan abnormality dari behavior. Brinkman dan teman-teman juga mengevaluasi adanya percobaan dari tentamen suicide pada pasien-pasien yang muda dan eh, dewasa muda dan pasien-pasien pediatri. Nah, obat-obatan antiepileptik yang baru seperti levetiracetam, lamotrigin, pregabalin, dan lacosamid itu memiliki adverse effect yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi, seperti topiramate, vigabatrin ini memiliki efek psikotropik yang lebih buruk dibandingkan dengan gabapentin, pregabalin, lacosamid, dan lamotrigin. Nah, jadi obat-obat seperti topiramate, zonisamid, perampanel ini dapat menyebabkan depresi, levetiracetam dan perampanel dapat menyebabkan agitasi, agresi, dan irritability, sedangkan topiramate, gabapentin, dan pregabalin dapat menyebabkan somnolence. Ini penyebab dari gangguan perilaku oleh karena treatment dari tumor itu sendiri. Jadi si Stifel itu mengobservasi bahwa steroid itu dapat memberikan efek dari psikotropik, memulai dari non-specific excitatory set, anxiety, irritable, dan susah tidur. Dan pemberhentian steroid yang tiba-tiba itu juga bisa menyebabkan mood swing dan depresi. Interferon ini juga dikaitkan dengan reaksi depresi, dan akut depresif itu bisa terjadi setelah treatment dari tumor itu dimulai. Nah, interferon beta ini lebih sering menyebabkan gangguan neuropsikiatrik dibandingkan dari interferon alfa. Yang kita sering pakai adalah sebenarnya interferon alfa. Dan kemoterapi juga bisa dapat menurunkan mental dan kognisi yang kita sebut sebagai chemofog. Temozolomid juga ini sebenarnya jarang menimbulkan efek psikotropik, walaupun efek psikotropik pada beberapa kasus ini dikaitkan dengan kemoterapi. Progarbasin ini juga dapat menimbulkan simptom dari psikiatrik, dan selama pengobatan dengan VEGF inhibitor, ini perubahan mental akut juga dapat terjadi. Dan obat-obatan anestesi dan sedasi bisa membuat confusion dan delirium. Terus penumpukan dari benzodiazepin, antidepresan, dan antidemensia ini perlu dipertimbangkan karena penumpukan dari obat-obat tersebut dapat menyebabkan delirium. Obat-obat antidemensia ini seperti memantine dan donezepam ini dibilang dapat mengimprove dari fungsi kognitif. Ini manajemennya untuk perubahan perilaku dari komunikasi dengan pasien dan caregiver-nya. Ini merupakan salah satu
uh, manajemen yang sangat penting dalam mengatasi perubahan perilaku. Jadi tidak hanya pasien yang membutuhkan atensi dan komunikasi, tapi juga lingkungan-lingkungan sekitarnya, seperti caregiver, keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, perlu juga kadang-kadang itu seperti healthcare provider yang lower rank, seperti perawat atau perawat membantu, atau mungkin bahkan eh, apa namanya eh, cleaning service yang bekerja di rumah sakit ini justru mereka bisa lebih mendekatkan diri ke pasien dan keluarga pasien. Jadi komunikasi itu sangat penting. Bukan hanya dari dokter ke pasien dan keluarga, tapi juga mungkin dari perawat, perawat membantu, atau healthcare provider yang lower rank. Ini untuk manajemen dari obat-obatan dan psikoterapi. Jadi gejala psikiatri itu bisa diobati dengan farmakologi dikombinasi dengan psikoterapi. Nah, ini SSRI ini contohnya fluoxetine ini dapat digunakan sebagai antidepresan. Amitriptyline juga bisa dapat digunakan sebagai untuk treatment untuk neuropathic pain. Untuk psikosis dipertimbangkan untuk obat-obatan yang second generation neuroleptic. Behavioral therapy juga menunjukkan adanya perbaikan dari perubahan perilaku, dan walaupun memang mood stabilizer ini jarang terjadi pada pasien glioma, tetapi apabila memang mood swing itu terjadi, pemberian obat-obatan seperti asam valproat, carbamazepine, dan oxcarbazepine ini juga dapat berfungsi sebagai mood stabilizer pada pasien dengan mood swing. Untuk pada final stage-nya ini, jika memang pasien ini diterapi secara baik, jadi pengalaman pasien dan keluarga pasien ini bisa mencapai perasaan yang enak, perasaan yang bagus pada saat final part of the disease ini terjadi. Nah, tidak jarang juga pasien ini dikirim ke rumah sakit pada saat fase akhir hidupnya, oleh karena pasien itu sendiri atau keluarga atau caregiver merasa kesulitan dan mendapati situasi yang tidak bisa di-manage oleh karena pikiran-pikirannya yang irasional. Terkadang pasien juga mengalami lethargic dan apathetic, dan jarang sekali juga memang delirium terjadi. Nah, ini yang tadi disebutkan gejala-gejala somatik seperti gangguan nafas yang death rattle tadi, hipersalivasi, dan nyeri tubuh nyeri seluruh badan, dan juga bisa jadi muncul kejang pertama kali pada saat fase final stage ini. Pasien ini harus kita pastikan memiliki support yang bagus, dan gejala-gejala yang menurunkan moral ini harus dihindari. Jadi si Soman Sundaram dan Deva Mani ini dari studinya, komparatif studi ini fokus pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan dari biar pasien ini bisa merasakan resilience ini, agar dia merasa itu social support-nya bagus. Jadi kalau pasien dengan stronger social support, jadi mereka itu lebih justru jarang terjadi hopelessness, dan simptom psikiatriknya munculnya relatif lebih sedikit, contohnya depresi. Dan si Kubler-Ross ini juga menambahi pada seperti yang dijelaskan di awal tadi, apabila ada fase denial, anger, bargaining, dan acceptance, dia menambahkan fase tentang
teori beyond dying. Karena didapatkan juga fase extreme fear of death itu dapat terjadi. Itu apabila misalnya pasien dari fase denial, terus dia sudah ke arah acceptance sebenarnya, tetapi bisa juga muncul fase extreme fear of death. Nah, ini penyakit psikiatri ini bisa timbul atau malah memperparah dari tiap-tiap fase. Dan di tiap-tiap fase itu biasanya identik. Dan juga gejala dari psikiatrik ini sebaiknya kita arahkan juga ke psikiatris, dan pemeriksaannya reguler oleh psikiatris ini sangat diperlukan. Apakah itu sebelum atau setelah diagnosis untuk agar recovery dan stabilisasi dari pasien ini dapat terjadi. Nah, ini akhir hidup pasien ini bukan merupakan akhir dari si caregiver itu dalam merawat pasien. Jadi sering terjadi engagement dari caregiver kepada kita untuk menghadapi dari final stage of the disease. Dan engagement yang positif itu dan juga anxiety, ketakutan, dan kadang rasa bersalah itu bisa terjadi. Dan perasaan-perasaan itu dapat mempersulit dari situasi final medical dan rasa acceptance pada final stage-nya ini dapat dipersulit. Untuk summary dan conclusion, jadi memang perubahan perilaku pada brain tumor itu dapat terjadi, dan perubahan-perubahan tersebut juga sangat tergantung dari staging dari tumor lokasi, ukuran, efek pengobatan, kejang, dan variasi dari neuropsychological dan manifestasi psikiatrik. Dan perubahan perilaku ini dapat bersifat temporary, permanen, dan dapat meningkat atau menurun. Dan strategi komunikasi, konseling, dan intervensi dari psikiatrik ini sangat membantu dalam treatment dari brain tumor patient. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada tambahan atau saran dari teman-teman dan para senior. Ini penting pada saat kalian nanti merawat pasien dengan tumor otak, terutama tumor yang malignan. Tahapan-tahapan ini penting kita pahami. Karena mulai dari, ini bagus ini, karena dia membagi dari awal, masa aktif sampai end of life-nya dibicarakan di sini. Mungkin ini tidak, mungkin akan lebih pertama pada kasus yang malignan ya, seperti GBM, tadi bilang diagnosis, active treatment, progresi, sampai end of life. Mungkin ada tanggapan dari panelis, silakan. Pertanyaan, Dok. Silakan. Ingin bertanya dengan Dr. Resi. Saya tangkap dari presentasi ini untuk gangguan personality, mood swing atau psychotic behavior ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Tadi 3 besar, yaitu pertama karena memang gangguan penerimaan dari pasien terhadap penyakitnya, misalnya tumor otak yang malignan. Kedua juga bisa disebabkan karena obat-obatan, efek samping dari obat-obatan yang kita berikan, dan ketiga karena rekarensi atau progresi dari tumornya. Nah, di mana untuk penanganannya di sini juga jadi dibahas bagus sekali, bisa jadi psikoterapi atau obat-obatan dengan obat-obatan psikotik, terus atau stabilizer, atau bahkan kalau misalnya memang progresivitas dari tumornya disebabkan oleh progresivitas dari tumor, rekarensi, itu boleh dilakukan reeksisi, biasanya hasilnya baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di buku ini dijelaskan untuk alur dalam kita membedakan bila kita mendapatkan pasien dengan tumor otak dengan adanya perubahan perilaku, apa yang harus kita lakukan untuk menentukan penyebabnya, misalnya akibat memberikan obat-obatan, ya mungkin kita bisa pertimbangkan untuk stop atau terapi yang lain. Misalnya akibat rekarensi, ya kita
mungkin ada pertimbangan untuk reeksisi. Nah itu apakah di buku ini dibahas untuk manajemen kita untuk menemukan penyebab dari gangguan perubahan perilaku dan psikiatri pada pasien? Terima kasih Dr. Asadullah. Untuk alurnya sebenarnya di buku ini tidak dijelaskan step by step-nya, apakah pada saat pertama kita menemukan perubahan perilaku, apakah kita seharusnya melakukan neuroimaging terlebih dahulu, atau kita mengonsulkan ke dokter psikiatri atau dan sebagainya. Buku ini disebabkan yang pada bagian penyebab dari perubahan perilaku dari yang kondisi psikiatrik ini memang dapat terjadinya masking dari brain tumor pada gejala-gejala psikiatrik. Nah, di sini di buku ini menilik pada jurnal ini. Jadi pada jurnal ini psikiatrik aspek dari brain tumor, reviewnya itu dibilang memang untuk gejala-gejala psikiatrik seperti psikosis, gangguan mood, gangguan memori, gangguan personality, anoreksia tanpa adanya gejala body dysmorphic ini mensuggestkan kita untuk neuroimaging study. Untuk penyebab vokalnya itu sendiri memang tergantung dari lokasi-lokasinya tumor. Nah, kalau untuk alurnya itu sendiri, memang sebaiknya kita itu dari awal langsung mengonsulkan ke psikiatris. Di sini disebutkan before and after diagnosis. Jadi memang misalnya pasien itu datang misalnya dengan gejala simptom psikiatrik, kita memang belum melakukan neuroimaging, tapi ada baiknya kita juga mengkonsulkan ke dokter psikiatri, sembari kita juga melakukan neuroimaging apabila gejala-gejala tersebut dapat mengarah ke brain tumor. Seperti itu mungkin, Dr. Asadullah. Ada tanggapan lain mungkin? Dan yang dimaksud Dr. S ini simultan, jadi pasien tetap datang ke kita mendapatkan gejala-gejala psikiatri, perubahan mood dan kognitif, kita konsultasi psikiatri sambil kita evaluasi baik dari riwayat jenis tumornya, obat-obatan yang diberikan, dan juga kita follow up imaging gitu ya. Setuju. Kalau saya cek dulu baru saya konsulkan psikiatri. Karena kalau itu memang ada MRI-nya ada keluhan sesuatu, mungkin konsul psikiatrinya agak belakangan aja. Tapi kalau memang bersih nggak ada apa-apa baru saya konsulkan. Tidak jarang pasien itu datang dengan keluhan psikiatri tapi tidak pernah di MRI. Ternyata ada tumornya. Jadi kita selesaikan dulu bagian kita di bedah saraf, memang tidak ada tindakan, biasanya baru saya konsulkan. Tanggapan dari pertanyaan Dr. Asadullah tadi, yang ada itu kalau pengalaman memang bukan dari kita yang pasien bukan datang ke kita dulu dengan keluhan gangguan psikiatri ya. Biasanya malah justru pasien datang ke psikiater dulu, diterapi, tidak membaik, timbul gejala TIK, baru dikonsulkan neurologi, di foto, baru dikonsulkan kita. Jadi kita biasanya dapat di end stage-nya. Biasanya kalau di di daerah ya seperti di Malang ini seringkali malah seperti itu. Jadi nggak aware-nya sesama psikiater, terus dokter neurologi juga mengetahui bahwa tanda-tanda psikiatri itu bisa merupakan gangguan mental organik, jadi bukan hanya secara fungsional. Itu yang tugas kita juga untuk memberi masukan untuk teman-teman sejawat yang lain. Mungkin itu dari saya, Dok. Ya, setuju. Jadi kalimat pertama ini, acute or subacute onset of personality change, mood swing, or psychotic behavior in middle age or mature or elderly person, semua lah. Usia pertengahan, mature, elderly, harus diduga kemungkinan untuk kelainan organik tumor otak. Ini persis ini kayak PPDS ini, kalau di morbiditas ini langsung dia shock, terus denial, bargaining. Nah, ini yang kedua, ini yang pentingnya, ini acceptance atau masuk ke depresi. Jadi ini nggak menjelaskan masalah ini ya, gangguan mental yang organik yang memang terjadi setelah post-op. Nggak ada ya? Nggak dijelaskan ya? Nggak dijelaskan, Dok. Kadang itu justru munculnya itu pada saat post-op ya. Tumor-tumor yang di frontal, apalagi frontal kiri, itu post-op-nya bisa terjadi gangguan GMO. Aku udah dapat beberapa pasien, pre-op-nya bagus, 456, terus post-op-nya itu
muncul gangguannya, mulai dari keluar halusinasi, sampai dia teriak-teriak, itu bisa muncul. Ya, jadi hati-hati operasi di frontal. Mungkin masih ingat yang Bu Mukminah itu sampai di poli itu teriak-teriak terus. Ya, sekarang sudah terkontrol dengan obat-obatan psikiatri. Kadang-kadang yang kita lihat itu kurang bagus dari segi follow up-nya. Kalau kita ngikuti pasiennya, ini jeleknya sistem pendidikan kita. Memang semua sistem itu ada positif, ada negatif. Sistem pendidikan kita ini kurang bagus untuk yang long term follow up, baik itu oleh PPDS ataupun oleh seniornya. Tapi kalau kita ngikuti pasien itu, kita bisa lihat komplikasinya benar-benar setelah beberapa bulan. Jadi karena kalian kan masuk tumor, habis itu pindah stase, habis itu nggak ketemu pasiennya lagi. Ya, jadi nggak tahu ada, terus yang operasi sama yang nerima pasien di poli juga beda orangnya. Jadi nggak tahu ada komplikasi yang kecil-kecil atau komplikasi yang nggak kelihatan. Kalian cuma tahu 456. Memang pasien itu 456. Ya, pasiennya memang 456. Laporan ke kita juga memang 456. Tapi dia ada muncul gangguan GMO-nya itu setelah operasi. Itu setelah dia beberapa minggu itu muncul biasanya. Ya, pertama halusinasi, nanti dia teriak-teriak kayak gitu. Tapi dengan obat-obatan psikiatri biasanya membaik. Ya, jadi yang penting follow up pada saat di poli itu kita harus ngikuti. Nanti kalau sekalian sudah lulus kan nanti bisa ngikuti pasiennya sampai selesai. Kalau sekarang ini sulit lihat kasusnya karena itu ganti-ganti di polinya. Itu aja. Gitu. Ya, pada buku ini hanya disebutkan kalau memang gejala-gejala organik dan gejala psikiatrik ini bisa overlap pada saat aktif tumor treatment. Di sini hanya disebutkan aktif tumor treatment, tidak disebutkan apakah itu operasi, apakah itu kemo, radio, dan lain-lain. Hanya disebutkan aktif tumor treatment saja. Terima kasih, Dok. Boleh menambahkan ya, Dr. Resi? Oke, Dr. Doni. Nambah pertanyaan maksudnya. Monggo, Dok. Dari slide 3 tadi, melanjutkan Dr. Irwan. Oke, ini waktu diagnosis ya. Jadi pasien datang ke poli, mungkin kalau kondisi ini berarti asimptomatis, tidak sengaja tahu ada tumor gitu ya mungkin ya. Karena melihat kondisi psikis pasien yang mudah sekali bisa depresi ya. Kalau dari buku ini, setelah kamu baca kesimpulannya, kamu akan beri KI apa pada pasien pada awal? Beritahukan seluruh kebenarannya, atau kamu menutupinya agar memberikan informasi sebagian, atau malah justru memberikan informasi yang memberi harapan gitu ya. Yang mana yang mau kamu sampaikan kalau setelah lihat jurnal ini? Kalau dari saya sendiri sih, Dok, saya sih cenderung untuk memilih kita memberikan info yang sepenuhnya, mungkin dengan pemilihan kata yang tepat, Dok. Kita mungkin sebelum kita bicara dengan pasien, mungkin kita juga perlu bicara dengan keluarga sebelumnya, mengetahui bagaimana personality dari pasien tersebut, agar kita juga bisa memilih kata yang tepat untuk memberitahu istilahnya breaking bad news ke pasien, Dok. Kalau saya dari awal memang harus diberitahu, karena di buku ini peran pasien itu sangat penting, Dok, dalam treatment dari tumor itu sendiri. Jadi kalau misalnya memang pasien itu nggak tahu dia itu kenapa dan mau diapakan, itu justru mungkin dapat mengganggu progresif dari treatment itu sendiri. Buku ini yang bisa menyebabkan pasien bisa berubah, bisa berbeda penangkapannya sehingga bisa acceptance atau malah depresi, itu apa poin-poinnya? Ini di buku ini fase-fasenya itu dia bisa acceptance, bisa depresi, Dok, tergantung. Sebenarnya terkembali lagi ke pasiennya itu sendiri, Dok. Nggak ada yang bilang kalau pasien ini bisa acceptance dengan ini, pasien ini bisa depresi dengan ini, Dok. Gitu. Oke, iya. Ini kalau saya belum baca jurnal ini ya, jadi memang pakai intuisi ya. Jadi kalau saya betul bersama dengan kamu, Resi ya. Jadi luar biasa, belum ketemu pasien sudah bisa punya rencana ya. Jadi kita pisahkan antara pasien dengan keluarganya dulu. Kita harus tahu kondisi psikis dari pasien. Lalu yang kedua,
saya memberikan informasi yang sedikit agak berbeda ke pasien dan ke keluarga. Tujuannya keluarga harus siap mendapatkan informasi yang sebenarnya, bahwa kalau kemungkinan suatu ganasan glioblastoma ya tidak mungkin bertahan terlalu lama, terlalu sedikit hasil penelitian menunjukkan bisa bertahan hingga lebih dari 5 tahun contohnya ya. Iya, Dok. Sekarang ini terus 2 tahun masih jarang. Pada pasien kita tetap memberitahukan bahwa ini sesuatu yang berat, ya serius maksudnya, perlu penanganan yang kompleks, ya kerjasama yang baik, ya tapi tetap ada harapan. Jadi untuk pasien saya kira penting sekali memberikan harapan ya, walaupun harapan itu mungkin kalau diberitahukan kepada keluarganya harapannya berbeda dengan harapan yang akan saya sampaikan pada pasiennya ya. Mungkin Dr. Irwan, Dr. Boyke yang sudah banyak pengalaman bisa memberikan tambahan, karena ini penting untuk KIE. Ini yang membuat pasien itu bisa menerima dengan baik apapun hasilnya ya, dan keluarganya. Dan justru walaupun meninggal tetap mengatakan terima kasih ya, mengatakan rasa bersyukurnya sudah ditangani oleh Anda itu, atau kebalikannya bisa menuntut, tergantung kata kita di depan dan usaha kita selama merawat pasien ini. Jadi terima kasih Dr. Resi, presentasinya bagus. Jadi ini teman-teman yang di Poli, PPDS, bahwa kita akan, mengapa velo itu minimal harus 6 bulan ya. Nah, baru dikasih sertifikat kok di luar negeri yang benar-benar diakui, karena dalam 6 bulan itu kita bisa lihat perjalanan pasien, karena kita di Poli, di OK, terus ke Poli lagi, kita bisa tahu perjalanan pasien full itu minimal 6 bulan perjalanannya. Itu luar biasa. Kita bisa tahu pasien saat di inform konsen di Poli, operasi, kontrol dari Poli, perjalanannya gimana, itu sangat penting untuk membentuk suatu framework berpikir kita gimana, oh pasien ini bakalnya kayak gini, oh yang model begini bakal kayak begini, itu sangat penting. Terus soal inform konsen tadi yang disampaikan Dr. Doni, kalian tuh harus melihat contoh senior melakukan inform konsen, itu penting. Ya, saya banyak belajar dulu dari Dr. Joni, inform konsen, belajar dari Prof. Umar, inform konsen, terus dari Charles Theo sama Doni itu, cara inform konsennya luar biasa. Artinya breaking bad news, tapi tetap memberikan harapan. Bahwa jangan sampai pasien tadi, halaman 3 tadi, coba lihat. Nah, pasti dia itu denial. Pada saat kunjungan pertama, dia tidak bisa diberitahu macam-macam. Biasanya kalau pasien itu datang ke kita sudah kasus rujukan, dia tahapnya itu sudah masuk ke grafik antara dia acceptance atau depression. Kan jarang pasien tumor itu datang ke kita langsung. Dia pasti dari neuro dulu, konsulan dari mana-mana, itu sering kayak gitu. Jadi tahapannya dia biasanya sudah melewati fase denial-nya tadi. Nah, tapi kita berada justru pada kondisi yang paling kritis. Dia bisa acceptance atau justru krisis. Masuk ke depresi. Nah, di situ yang harus dilihat adalah anamnesa kalian harus mencakup hope-nya orang ini apa, kerjanya dia apa, daily activity-nya apa, ngapain aja, dia sehari-hari harapannya apa, dia tinggal sama keluarganya apa enggak. Dari situ bisa disusun bahwa worth it enggak sih misalnya operasi itu memperpanjang usianya 6 bulan. Itu bisa ngomongnya di situ. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk senior-senior yang sudah berpartisipasi. Halo Dok, masih belajar juga Dok. Oh ya. Sharing pengalaman aja, karena ya memang mirip-mirip kayak Doni, kita ini sebagai stasiun terakhir dari pasien. Ya semuanya kan mesti habis di neuro dulu, di psikiatri dulu, baru terakhir saya. Cuma saya memang pernah satu pengalaman sudah KIE, tumor gede juga enggak berhasil, saya kembalikan ke psikiatri, enggak berhasil, balik ke saya lagi, enggak berhasil KIE. Tapi semua itu bermasalah di perizinan, karena orang ini ada aktivitas daily life yang menurun, sehingga
minta diselesaikan GMO-nya, tapi karena GMO-nya itu tidak mau dioperasi, dia minta dipensiunkan. Ini jadi masalah administrasi, Dok, di sini. Susah sekali. Administrasi gimana maksudnya masalahnya? Bedah saraf atau psikiatri yang memberikan surat bahwa ini pensiun, harus pensiun. Kalau bedah saraf kenapa? Kan belum dioperasi, Dok. Menolak operasi. Iya. Neuronya berarti ya, harusnya ya. Menolak operasi, neuronnya enggak mau, psikiatrinya enggak mau. Ini kan belum dioperasi. Ya, kalian nanti di daerah banyak pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, itu Betul. hati-hati. Oke, makasih Dr. Bimba. Sama-sama, Dok. Terima kasih teman-teman, tidak terasa sudah 1 jam malam. Terima kasih untuk para senior yang telah bergabung. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.